Jika kita berbicara tentang misteri yang terdapat di manga One Piece, maka tidak ada habis-habisnya. Karena sang mangaka Eiichiro Oda selalu memberikan sebuah teka-teki yang baru bagi kita sebagai pembaca manganya. Yang mana salah satu tujuannya agar kita semakin antusias mengikuti cerita One Piece ke depannya. Sehingga membuat kita semakin penasaran ingin tahu tentang kebenaran di balik sebuah misteri tersebut. Maka atas dasar hal itu, tak jarang terciptalah sebuah teori buatan dari para fans, terutama di forum-forum diskusi One Piece, baik itu berupa tulisan maupun video, yang dibuat sedemikian rupa, berdasarkan kumpulan-kumpulan chapter yang ada di manga One Piece, yang tujuannya untuk memperkuat opini yang akan kita buat tersebut. Seperti halnya teori tentang kekuatan dragon, kekuatan para Gorosei, bahkan ada teori yang membahas tentang jenis kelamin dari Im Sama. Namun pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas tentang ketiga hal itu. Karena yang lebih menarik untuk dibahas saat ini ialah tentang si pria dengan luka bakar yang pernah disinggung oleh Kid chapter 1056. Kemudian pada chapter 1081, si Ryu mengatakan bahwa ada kemungkinan dialah yang menyimpan salah satu road poneglyph. Dengan kata lain, dialah puzzle terakhir untuk melengkapi arah jalan menuju Pulau Locktail. Akan tetapi sebelum saya membahas tentang si pria dengan luka bakar tersebut, saya akan terlebih dahulu membahas tentang pemerintah dunia, yang menurut saya mereka tahu apa itu One Piece. Jika kita melihat gelagat dari pemerintah dunia sejak dulu, maka bisa dibilang mereka sangat anti yang namanya dengan yang berbau sejarah, khususnya tentang sejarah yang hilang pada 800 tahun yang lalu. Pertanyaannya, mengapa mereka sangat anti? Karena pemerintah dunia tahu bahwa merekalah yang berada di pihak yang salah. Maka daripada itu, mereka melarang orang-orang untuk mengetahui kebenarannya dengan cara mengharamkan siapapun untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan abad kekosongan. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki ikatan dengan kerajaan kuno yang dalam hal ini Joy Boy tak tinggal diam begitu saja untuk menyampaikan sejarah yang sebenarnya terjadi pada orang-orang di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, Joy Boy meminta bantuan kepada klan Kozuki untuk membuat informasi permanen yang tidak bisa dirusak atau dihilangkan oleh siapapun, baik itu dengan cara dibom maupun dihancurkan dengan kekuatan buah iblis. Klan Kozuki yang mendengar permintaan dari Joy Boy tersebut menyanggupi hal itu, di mana mereka membuat sebuah buku yang terbuat dari batu atau biasa yang disebut dengan batu poneglyph, yang mana mereka mampu mengukir batu tersebut dengan menggunakan kalimat aksara kuno yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu saja, yang menurut Baron Tamago jumlahnya ada 30, chapter 846. Dan dari ke-30 batu poneglyph tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Di antaranya adalah 1. Poneglyph sejarah, 2. Poneglyph instruksi, dan yang ketiga, road poneglyph. Dan dari ketiga jenis poneglyph tersebut, bisa dibilang road poneglyph lah yang paling penting dari semuanya, yang totalnya berjumlah 4 yang tersebar di seluruh dunia. Dan keempat batu merah itulah yang akan menjadi petunjuk lokasi tempat Pulau Locktail berada. Hanya saja dari keempat batu road poneglyph tersebut, cuma ada 3 yang diketahui lokasi keberadaannya. 1 di Zoo, 2 di Whole Cake Island, dan yang ketiga di Wano. Sedangkan satunya tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Namun pada 25 tahun yang lalu, batu road poneglyph yang hilang saat ini berada di Pulau Manusia Ikan, chapter 967. Jadi setelah bajak laut Roger pergi ke Pulau Locktail, terdapat seseorang yang mengambil batu poneglyph yang berada di Pulau Manusia Ikan, dan seseorang tersebut itu adalah pria dengan luka bakar. Mengapa ia melakukan hal itu? Karena ia tahu pemerintah dunia tidak menginginkan bajak laut yang lain lagi pergi ke Pulau Locktail, seperti yang pernah dilakukan oleh bajak laut Roger. Sebab pemerintah dunia tahu apa itu One Piece, yang jika kelompok bajak laut yang lain sampai ke sana, maka hal itu bisa jadi akan mengancam eksistensi dari pemerintah dunia. Apalagi jika bajak laut tersebut merupakan bajak laut yang memiliki buah iblis Nika, sang dewa matahari, yang menurut Zuniza adalah seorang Joy Boy, plus dengan Robin yang mampu membaca batu poneglyph. Dan hal itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemerintah dunia. Jadi pihak pemerintah terpaksa menjalin kerjasama dengan si pria dengan luka bakar ini
dengan syarat pemerintah dunia memberinya uang dengan nominal tertentu. Dan jika pemerintah dunia tidak memberikannya uang, maka ia bakal menyerahkan batu Rod Poneglyph tersebut kepada bajak laut yang ingin mendapatkan One Piece. Jadi mau tak mau, pemerintah dunia harus mengikuti kemauan dari si pria dengan luka bakar ini. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena jika si pria luka bakar ini adalah seorang agen pemerintah dunia, maka tempat yang paling aman untuk menyimpan Rod Poneglyph yang dia ambil dari Pulau Manusia Ikan adalah Marijoa. Bajak laut yang mana yang kepikiran jika Rod Poneglyph terakhir berada di tempat para Tenryubito. Tapi kenyataannya, rumor tentang si pria dengan luka bakar ini tersebar, meskipun tidak semua bajak laut yang lain mengetahuinya. Yang artinya, pria dengan luka bakar ini tidak memberikan Rod Poneglyph tersebut kepada pihak pemerintah. Padahal resikonya lebih besar jika ia menyimpan Rod Poneglyph di kapalnya. Jadi untuk mencegah resiko itu, ia sudah membekali dirinya dengan kekuatan buaya iblis yang mampu membuat pusaran air raksasa sebagai cara untuk menenggelamkan kapal musuh-musuhnya, baik itu bajak laut maupun pasukan angkatan laut yang ingin mendekat ke kapalnya, seperti yang pernah dijelaskan oleh Laffite pada chapter 1081. Lalu timbul sebuah pertanyaan, siapakah pria dengan luka bakar itu? Dari semua teori yang beredar, terdapat 3 orang kandidat terkuat yang kemungkinan besar disinyalir sebagai pria dengan luka bakar, yaitu yang pertama, Jaguar de Saul, merupakan mantan wakil admiral angkatan laut yang membelot dari kesatuannya, tepatnya pada 22 tahun yang lalu, disebabkan tindakan pemerintah dunia yang memerintahkan pasukan angkatan laut untuk menghancurkan Pulau Ohara beserta isinya dengan cara Buster Call, sehingga ia pun berusaha untuk menyelamatkan Nico Robin dari pembantaian tersebut. Lalu pada akhirnya, ia dikalahkan Aokiji dengan cara membekukannya dengan jurus Ice Time Capsule. Pasca kejadian itu, banyak yang menduga bahwa Jaguar de Saul masih hidup. Dan dugaan tersebut ternyata terbukti benar, tepatnya pada chapter 1066, yang memperlihatkan sosok Jaguar de Saul yang lolos dari kematian berkat si jago merah, sehingga es yang meliputi seluruh tubuhnya meleleh, yang efeknya membuatnya menderita luka bakar, sampai-sampai tubuhnya harus diperban. Yang kedua, mantan si Chibukai yang dikalahkan oleh es. Hingga sampai saat ini kita belum mengetahui siapa si Chibukai yang dikalahkan oleh es pada 4 tahun yang lalu. Dan biasanya, dalam sebuah pertarungan, terdapat luka, yang dalam hal ini luka bakar setelah bertarung dengan es, yang merupakan pengguna kekuatan buah iblis merah-merah Nomi. Kemudian yang terakhir, atau yang ketiga, Monkey D. Dragon. Ya, walaupun belum diketahui ia memiliki luka bakar atau tidak, tapi Dragon termasuk dalam salah satu dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Laffite, yaitu si pria luka bakar itu memiliki kapal yang hitam. Dan hal ini sama dengan warna kapal Monkey D. Dragon yang juga berwarna hitam. Cuma yang menjadi pertanyaannya, dari ketiga pria yang telah disebutkan tersebut, siapakah pria dengan luka bakar yang menyimpan Rod Poneglyph terakhir? Kalau menurut saya, ketiga orang itu bukanlah pria dengan luka bakar yang dimaksud oleh Shiryu dan Laffite. Sebab Shiryu mengatakan bahwa pria dengan luka bakar itu ada kemungkinan orang yang bekerja sama dengan pemerintah dunia. Jadi tidak aneh kalau mereka menyembunyikan salah satu Rod Poneglyph demi mencegah kelompok bajak laut untuk menemukan One Piece. Sedangkan seperti yang kita tahu, Jaguar de Saul dan Monkey D. Dragon telah keluar dari angkatan laut. Begitupun juga dengan mantan si Chibukai yang telah dikalahkan oleh es, yang jika kita berkaca pada kasus Crocodile dan Doflamingo, mereka dijebloskan ke dalam penjara setelah dikalahkan oleh Luffy. Jadi besar kemungkinan si Chibukai yang dikalahkan oleh es dijebloskan juga ke dalam penjara. Dengan kata lain, dipecat dari si Chibukai. Lantas jika bukan ketiganya, lalu siapa si pria dengan luka bakar tersebut? Apakah karakter lama atau karakter baru? Kalau menurut saya, pria dengan luka bakar itu adalah karakter baru yang belum pernah diperlihatkan oleh Oda di manganya, yang sudah pasti memiliki peranan penting di dalam alur cerita One Piece nantinya, karena bisa dibilang dialah sang pemegang kunci terakhir untuk menuju lokasi Pulau Locktail berada. Demikianlah teori One Piece terbaru yang berkaitan dengan si pria luka bakar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Dan terima kasih banyak atas dukungannya.